Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal OSN tingkat kota kabupaten tahun 2024. Langsung aja kita bahas soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama ini pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Nah, yang ditanyakan adalah benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan. Oke, ini kan berarti di sini kecepatannya berubah, kemudian bagian di sini kecepatannya konstan. Nah, benda yang bergerak kecepatan konstan itu namanya GLB, yang kecepatan yang berubah itu namanya GLBB. Nah, kita pasti akan ingat rumus ini ya. Tapi di sini kita tidak menghitung, tapi kita hanya melihat mana yang diperlambat melalui grafik ini. Nah, ingat di sini kan kecepatan. Kecepatan itu termasuk dalam besaran skalar. Dia punya nilai dan arah. Nah, jadi kecepatan itu nilainya bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi negatif di sini bukan kecil dari 0 ya. Misalnya negatif 4 itu lebih kecil dari 0, bukan. Ya. Jadi 4 dengan minus 4 itu nilainya sama, besarnya sama, tapi arahnya yang berbeda. Ya. Arahnya berbeda. Jadi ini positif ya. Nah, misalnya yang positif 4 nih arahnya ke kanan, negatif 4 berarti arahnya ke kiri. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang ini kan berarti kalau saya gambarkannya misalnya ini titik O. Titik O. Maka berarti dari 0 sampai 1 sampai P ini, benda ini sedang bergerak ke arah kiri misalnya ya. Ke arah kiri. Nah, ini sampai P nih. Nah, sampai P kecepatannya itu 4. Ya, 4 meter per second. Dari P sampai Q dia konstan nih kan, tidak berubah. Dari P sampai Q kecepatannya konstan. Sini masih 4 sampai Q. Nah, sampai Q ke R, nah kecepatannya dari 4 menjadi 0. Nah, berarti kan di sini. Nah, sini sampai R dia 4 menjadi 0. Nah, menjadi 0 maksudnya ya. Nah, jadi udah jelas di sini berarti Q ke R ini dia geraknya diperlambat. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, karena di sini satu-satunya yang ada QR ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut. Nah, sampai R ini, sampai sini, ke atas ini kan, areanya positif. Berarti sampai R ini, dia arahnya berbalik. Berbalik ke sini. Ya, ini ke kiri. Ke kiri, ini anggap aja R tadi ya. Ini R. Nah, sekarang dia balik ke kanan. Sampailah di S. Nah, di sini kecepatannya 0. Di S, dia menjadi 4. Terus lanjut ke T. Nah, di T kecepatannya 4. Nah, terus dari T lanjut ke U. Ke U. Nah, ke U ini, T tadi 4 sampai U ini berarti dia menjadi 0. Nah, jadi udah jelas jawabannya bahwa yang diperlambat itu adalah dari Q ke R dan T ke U. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah 10 derajat T. Pada tekanan 1 atm, air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T. Air mendidih pada suhu di titik derajat T. Kalau kita gambarkan, ini kan berarti termometer Celcius. Termometer Celcius itu memiliki titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celcius. Titik tetap atasnya ini 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, titik tetap bawahnya 0, atasnya 100, sedangkan termometer T bawahnya 10, atasnya nggak diketahui nih air mendidihnya berapa. Nah, tapi ketika suhunya 50 Celcius, si termometer T juga menunjukkan suhu 50. Nah, mengerjakannya gampang. Ini tinggal kita kurangin, 50 kurang 0, ya, berarti 50 kan ya. Kemudian yang ini 50 dikurang 10, berarti ini 40. Nah, 50 sama 40 ini bisa kita sederhanakan. Ya, kita bagi 10. Jadi, nolnya hilang kan ya. Nolnya hilang. Nah, sekarang kita lanjut yang di sini. 100 kita kurangi dengan 0. 100 dikurang 0 itu berarti 100. Ya, berarti yang di sini T dikurang 10. T dikurang 10.
Nah, ini kan berarti nggak bisa disederhanakan ya. 100 sama T-10 tidak bisa disederhanakan seperti 50 dan 40 tadi. Nah, sekarang kita langsung bandingin. 5 kita bandingkan dengan 4. Kita bandingkan dengan 4 sama dengan 100 kita bandingkan dengan T-10. 100 kita bandingkan dengan T-10. Nah, kalau sampai sini udah benar, selanjutnya pasti benar. Nah, ini ya. Tinggal ikutin proses ini. Nah, tipsnya supaya lebih mudah, usahakan yang kita cari itu kita taruh di atas. Misalnya ini kan. Yang ini kita cari kan ya. Berarti T-10 kita bandingkan dengan 100. Jadi T-10 kita bandingkan dengan 100. Berarti 4 kita bandingkan dengan 5. 4 kita bandingkan dengan 5. Nah, sehingga ini kan bisa dicoret nih. Seret. Ini menjadi 20. Nah, jadi T-10 sama dengan 20 dikali 4. Berarti 80. Maka T-nya sama dengan 90 derajat. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermasa 100 kg yang sedang diam dengan gaya konstan. Gaya gesek antar lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda itu 0,20 meter per second, usahain dilakukan mesin pada balok sebesar berapa joule gitu kan ya. Ini tentang usaha. Kalau kita gambarkan dia menjadi seperti ini kan ya. Nah, tadi awalnya diam itu berarti V-nya 0 ya. V-nya 0. Berarti ini V0, V awal karena ada 2 V nih. Ini V akhirnya. Nah, kita sebut saja ini V1, ini kita sebut saja V2 gitu ya. Nah, gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Kita anggap aja geraknya ke kanan. Berarti gaya gesek itu arahnya ke kiri, 30 Newton. Kemudian ada F mesin. F mesin arahnya sesuai arah geraknya, berarti arahnya ke kanan. Nah, kemudian berpindah 1 meter, kecepatannya menjadi 0,20. 0,20 ini kan berarti sama aja dengan 20 per 100 ya, meter per second. Atau 20 per 10 gitu ya, 20 per 10. Nah, konsep yang dipakai di sini adalah konsep usaha. Nah, jangan lupa bahwa usaha itu adalah perubahan energi itu sendiri. Kalau kita tulis dengan rumus berarti W itu sama dengan delta E. Kemudian di sini ada juga gaya dengan perpindahan. Nah, jangan lupa bahwa usaha itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, sehingga dari rumus ini usaha, kita bisa tuliskan delta E itu nilainya sama dengan F dikali dengan S. Nah, energinya yang mana ini? Nah, ini ada V. Berarti energinya adalah energi kinetik. Ya, energi kinetik. Berarti yang di sini EK2. Nah, yang di sini adalah EK1. EK1 nilainya 0. Kenapa 0? Karena V-nya tidak ada kan ya. EK1 nilainya 0. Jadi, kita tulis di sini ya. EK2 dikurang EK1 itu nilainya sama dengan F. F-nya ada 2 nih. Ya, yang searah dengan arah gerak kita buat positif, berarti kan ada F mesin. F mesin yang searah gerak, yang berlawanan arah gerak kita buat negatif, berarti min 30 gaya geseknya. Kita kalikan dengan S. S itu nilainya ini sama dengan 1. Nah, ini kan nilainya 0 ya. Ini nilainya 0, berarti nggak ada. Sisanya tinggal EK2. EK2 itu berarti setengah M dikali V-nya, berarti V2 kuadrat, sama dengan, nah ini dikali 1 kan berarti tinggal F, M, min 30. Nah, ini tinggal kita masukkan setengah, masanya ada 100, nah V2-nya ini tadi nih, nah ini, ya, yang ini, 2 per 10 kuadrat, jangan lupa, 2 per 10 kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4, 10 kuadrat itu 100, berarti di sini menjadi 4 per 100, sama dengan F dikali M dikurang 30. 100 coret, ini coret, maka hasilnya 2. 2 sama dengan F mesin dikurang 30, berarti si F mesin
Ini besarnya adalah 2 plus 30, 32 Newton. Nah, dapat nih F mesinnya 32 Newton. Nah, sekarang kita tinggal cari usaha mesinnya. Usaha mesin berarti W mesin itu sama dengan F mesin dikali dengan perpindahannya. Perpindahannya adalah S. Berarti W mesin itu sama dengan F mesinnya ini 32. Dikali perpindahannya 1. Maka W mesinnya adalah 32 Joule. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, 3 soal dulu. Nanti berikutnya akan dibahas pada video selanjutnya.